Shira, no, sit. Shira, stay. 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 Good. Okay, goodbye. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Video ini adalah video hari kedua Chiro training, retraining seperti kemarin. Jadi di hari kedua ini dia ini agak-agak memang terlihat di dalam video saat ini yang kalian lihat. Sorry, ini ada suara Chiro lagi kesel ceritanya. Jadi video kali ini tuh ya kita mau lihat perkembangan Chiro training hari kedua ini gitu. Dan emang saat ini seperti yang kalian lihat dia nggak ada terlihat aktif atau agresif atau yang lain-lain gitu. Tapi di balik layar ini Chiro ini sebenarnya masih kembali, bukan masih sih ya, maksudnya dia kembali lagi seperti awal-awal dulu waktu dia masih pertama kali datang ke rumah kita. Dia mulai ngikutin kaki lagi, mulai gigit-gigit kaki lagi, ngikutin kemana aja kita pergi gitu. Saya juga orang di rumah gitu. Jadi kalau misalnya saya nih lagi mau ngapa-ngapain gitu ya, beberes-beberes apa atau sibuk apa gitu, kalau udah lebih dari 3 kali saya bolak-balik, dia pasti langsung ngikutin kaki saya dan langsung gigit-gigit minta saya berhenti dan temenin dia terus gitu. Karena kita hidup bukan hanya untuk diam. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan itu sebaiknya kita latih dia supaya bisa lebih mandiri dan tidak terlalu manja gitu. Di rumah sebelumnya Chiro udah berhasil kita buat seperti yang kita mau gitu, tapi mungkin karena ini dia pindah ke sini, ini kurang lebih udah hampir mau sebulan ya, dan saya lihat perkembangannya tuh kayaknya dia nggak ada perkembangan sebenarnya dan malah kembali seperti awal dia datang pertama kali ke rumah saya sejak umur sekitar 2 bulanan gitu. Masih suka gigit-gigit apa gitu, dan terakhir saya waktu itu pernah buat video dimana disitu dia udah auto nggak gigit-gigit lagi ya, tapi ternyata begitu pindah ke rumah dia kembali lagi seperti awal. Jadi kita wajib
untuk retraining gitu, jadi melatih ulang gitu ya, supaya ini nggak keterusan gitu. Mungkin dia sedang adaptasi dengan rumah baru, tapi menurut saya kalau sudah lebih dari 2 minggu, ini wajib kita latih lagi, gitu. Beda dengan melatih pada saat, interaksi sama orang-orang gitu, atau sama lingkungan sekitar. Ya orang-orang sekitar ya, maksudnya sekitar rumah gitu, tetangga atau yang lain-lain, itu interaksinya, kita, nggak wajib melatih, anjing kita, tapi yang kita harus latih itu adalah yang kita harus ajarin dan arahkan, itu adalah orang-orangnya, gitu. Supaya, pada saat Ciro mungkin mau mempelajari karakter orang tersebut, misalkan mau ngendus-ngendus gitu orang tersebut, artinya kan dia mau pelajarin gitu, mau tahu karakter orang ini kayak gimana gitu, mood seperti apa gitu misalnya ya. Jadi, saya selalu bilang sama orang-orang sekitar saya supaya pada saat Ciro ngedeketin sebaiknya kalian diam dulu dan, coba ikutin, eee, beberapa waktu gitu ya, beberapa menit mungkin supaya, Ciro itu bisa mengetahui gitu, bisa bisa mempelajari kalian dulu gitu. Gitu ya, supaya ya namanya hewan peliharaan pasti dia juga, pikirannya nggak mau terancam, dengan orang-orang sekitarnya. Jadi dia perlu, ngendus gitu, maksudnya ngebaca nih mood orang ini seperti apa, karakternya seperti apa gitu ya. Dan, bisa kalian lihat saat ini videonya di layar kalian, bisa dilihat mulai, ngacak-ngacak karpet lagi, dan saya di sini coba, sodorin makanan terus setiap kali dia mau melakukan itu, saya selalu sodorin makanan terus, gitu. Jadi kalau misalkan dia udah mulai aktif, mulai agresif, kalau saya ya, versi saya ini saya selalu nyodorin dia, makanannya dia, gitu. Jadi dia auto kenyang plus, malas aja gitu jadinya. Setiap nyentuh ini pasti gue disodorin makanan nih, setiap gue nyentuh ini lagi pasti gue disodorin makan lagi, jadi dia akan bosen sendiri gitu. Tapi ini baru training hari kedua, jadi belum ada apa-apanya, perubahannya juga baru sedikit gitu, walaupun dia sebenarnya udah ngerti semua perintah yang kita omongin, tapi, perkembangannya baru sedikit. Menurut saya ini belum apa-apa gitu. Oke, jadi seperti yang kalian lihat juga saat ini, sebentar kalau saya beberapa kali, menyodorkan makanan, ngasih makanan gitu ya, nyodorin makanan lah ke dia gitu ya. Setiap dia mau melakukan apa nih, aktif apa, agresif, mau ngapain gitu, pokoknya saya selalu sodorin makanan keringnya dia. Tergantung, kalian juga ya, kalian mau kasihnya apa, misalkan mau kasih ayam rebus dipotong, kotak-kotak kecil boleh juga gitu, atau dry food yang lain, seperti saya mungkin boleh juga, atau cemilan yang lain boleh juga, tergantung anjing kalian sukanya apa gitu. Kalau versi saya kayak gitu. Tapi di sini saya, lakukan 2 versi, bahkan 3 versi. 3 macam cara saya maksudnya ya. Jadi 3 macam di sini adalah misalkan dengan disodorin makanan terus beberapa kali, dia masih sama tingkahnya, masih agresif dan tidak bisa terkontrol, saya langsung kasih tali. Tali ikat lehernya ya gitu, bukan dicekek nih. Perlu digarisbawahi, kita bukan menyiksa, tapi kita cuma membatasi gerak dia. Kita ikat dia, kasih tali lis ya, tahu kan kalian pasti semua tahu yang punya anjing ya. Karena itu juga salah satu cara yang ampuh juga, buat ngebatasin anjing kita supaya tidak terlalu agresif gitu, oke. Dan untuk yang ketiga, alternatif lain adalah, kalian bisa terapi anjing kalian masuk kandang.
gitu, wah dia pasti akan ngamuk-ngamuk gitu ya, wah, 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 gonggong-gonggong gitu ya. Tapi ingat, seberapa pun perasaan kalian sama anjing kalian, seberapa besar pun eh, perasaan sayang kalian sama anjing kalian atau hewan peliharaan kalian ya, ini wajib ya, wajib dilakukan buat para owner gitu, supaya nanti pada saat dia dewasa dia bisa dikontrol gitu. Jadi apa yang boleh dia lakukan dan apa yang nggak boleh dia lakukan ini wajib kita arahin dari sedini mungkin gitu. Kalau perlu dari sejak umur 2 bulan itu sebenarnya udah harus kita ajarin macam-macam gitu basicnya. Misalnya untuk makan dia harus sabar, dia harus duduk dulu, nggak boleh asal serobot gitu. Atau untuk yang lain, atau pipisnya, atau pupnya gitu harus di mana, dimanapun kita taruh letak tempat buat dia area buat pipisnya dia atau pupnya dia, traynya misalnya gitu ya, kita taruh dimanapun dia tahu kalau itu tempat buat dia buang air gitu. Jadi mau kita letakin dimanapun sebenarnya kalau dia udah tahu itu tray tempat dia buat buang air, pasti dia nggak ada masalah mau taruh dimanapun gitu, dia pasti akan cari tray itu gitu. Tapi ya masih kelihatan ya di sekitaran mata dia gitu. Dan misalkan kita mau ke kamar gitu, otomatis traynya juga harus dibawa ke kamar. Eh, jadi harus kelihatan di mata dia supaya kalau misalnya dia udah wah kebelet pipis gitu atau kebelet pup gitu, jadi dia sudah tahu oh ada tempat dia buat buang air, nggak bisa sembarangan. Jadi sedini mungkin kalian mesti arahin tuh, ajarin gimana caranya buat pipis di tempatnya dan buat pup di tempatnya. Ya syukur untuk Ciro sendiri dia udah tahu dari pertama kali dia datang masih berantakan beberapa hari ya, dan setelah 2 hari dia di rumah itu saya langsung ajarin dia macam-macam gitu. Dan syukurnya sampai sekarang Ciro itu nggak lupa di mana dia harus pipis dan di mana dia harus pup gitu. Mungkin video-video yang sebelumnya kalian mungkin bisa cek-cek video-video ini ya, video-videonya Ciro sebelumnya. Di situ juga ada pada saat Ciro mau pup atau mau pipis gitu, kalian bisa lihat sendiri di video-video yang sebelumnya gitu. Dan saat ini seperti yang kalian lihat di layar kalian, Ciro udah mulai tenang, udah mulai nggak agresif, karena beberapa kali setiap dia mau melakukan gigit karpet macam-macam dia pasti selalu saya sodorin makanan supaya dia auto kenyang dan dia bosen. Kalau dia mau nyentuh itu otomatis dia bakal dapet makanan terus, jadi lama-lama kenyang kan perutnya dan dia bosen dan akhirnya dia ngantuk gitu. Begitu aja terus, dan jangan capek-capek kalau buat ngajarin hewan peliharaannya atau anjingnya. Kenapa? Karena nantinya kita tuh bakal lega sendiri kok kalau kita udah berhasil ngajarin anjing kita sampai dia benar-benar ingat gitu perintah yang kita keluarin, kita perintahkan gitu. Pastinya kalian bakal merasa lega dan tenang. Jadi ngapa-ngapain juga kalian udah tenang gitu, nggak khawatir anjingnya bakal gigit kabel atau apa. Kalau Ciro sih sejujurnya ini cuma gigit-gigit kaki aja ya, mulai lagi nih gitu, mulai gigit kaki dan mulai karpet tuh kalau ditaruh dia mulai sedikit mulai ngacak-ngacak gitu. Balik lagi nih karena mungkin di sini di rumah barunya eh, dia masih adaptasi lah gitu ya. Jadi perlu memang diajarin lagi gitu. Jadi jangan bosan-bosan nih kalau ngajarin anjingnya. Gitu guys. Dan seperti yang kalian lihat, ini saya kasih dia waktu tenang dulu beberapa menit gitu ya. Dan sampai dia udah mulai capek gitu, kayaknya udah mulai letih gitu ya, kayak udah mulai bosen gitu. Karena setiap dia mau melakukan sesuatu pasti saya sodorin makanannya dia
Selalu saya sodorin makanannya dia lagi, terus aja langsung tempelin ke mulutnya makanannya, tempelin lagi ke mulutnya makanannya. Setiap kali dia mau melakukan hal yang nggak kita inginkan. Begitu dia mau nyentuh barang apa gitu, misalkan yang mau dia sentuh, yang itu nggak boleh sebenarnya dilakukan, langsung aja kita samperin dia, tempelin ke mulutnya makanannya dia. Kalau dia makan, nggak ada masalah gitu. Kalau dia makan lagi nggak ada masalah, dia makan lagi nggak ada masalah, terus aja kayak gitu terus sampai kita merasa ngelihat dia sendiri pun udah capek gitu, udah capek kalau disodorin makanan terus, udah bosen gitu, makanya disodorin makanan terus nih bosen gitu. Begini selalu dikasih makanan ini, begitu selalu dikasih makanan itu, berarti wah udah bosen lah ya, lama-lama dia bakal bosen sendiri dan dia akan berhenti sendiri. Seperti yang kalian lihat saat ini gitu. Lama-lama dia akan bosen dan dia akan memilih udahlah capek mau ngapa-ngapain, selalu dilarang gitu. Karena ngapa-ngapainnya dia itu pasti hal-hal yang tidak kita inginkan, kecuali ya dia aktifnya itu eh, secara wajar, tidak ngacak-ngacak barang misalnya, tidak gigit-gigit. Nah, itu nggak perlu kalian lakukan, nyodorin makanan terus itu nggak perlu, berarti kan dia sudah terkontrol gitu ya. Dan kali ini saya baru akan mau mulai untuk training basic lagi seperti yang sebelumnya, seperti sit down dan yang lain-lain gitu ya. Saya akan ulangi semuanya di rumah ini gitu. Anggap aja Ciro baru datang lagi ke rumah ini tapi sudah mengerti dia buang air. Hanya sedikit gangguannya adalah dia mulai ngikutin kaki nih. Kalau saya udah bolak-balik kemana-mana udah lebih dari 3 kali, dia langsung minta saya stop itu dengan cara dia ngikutin kaki saya seperti ini, dan dia akan gigit kaki saya supaya saya berhenti jalan, dan dia minta saya duduk untuk nemenin saya gitu. Tapi karena kita kan nggak bisa duduk diem aja nemenin dia 24 jam, itu nggak bisa, nggak mungkin ya. Pasti kita ada aktivitas apa gitu dalam rumah. Jadi sebaiknya kita coba latih dan ajarin dia gitu. Untuk ngelakuin aktivitas yang lain tentunya gitu guys. Oke, jadi di sini saya mulai coba ambil tali lis. Kalau dia mulai berbuat nakal lagi, saya udah siap tali lis. Tali lis itu sebaiknya sih kita siapin di sekitaran kita ya. Misalnya kita duduk di mana, taruh aja di samping kita gitu, atau taruh di kantong kita. Jadi kalau dia mau melakukan hal-hal yang nggak kita inginkan, langsung di lis aja gitu. Tapi bukan berarti kalian cekek atau kalian siksa ya, enggak gitu. Dan ini saya akan masukin Ciro ke kamar. Kita trainingnya di kamar aja. Oke. Dan kita akan mulai trainingnya. Ikutin terus ya sampai selesai. Bobo ya. Nah, Bobo. Bobo. Sit. Yuk. Sit. Sit. Good. Stay. Kira. Stay. Good. Down. Good.
shake hand, shake hand, shake hand, sit, no, sit, sit, high five, good, high five, good, shake hand, good, down, good, sit, good, stay ya, stay, no, sit, sit, Chira, good, stay, no, sit, stay, good, stay, 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 good, stay, 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 Chira, no, sit, Chira, stay, 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 good, oke, goodbye. Oke, jadi segitu dulu kira-kira training kita hari ini. Sebenarnya dia masih ingat semuanya, tapi karena pindah rumah, adaptasi, mungkin lebih luas rumahnya dan dia lagi asik-asiknya buat explore dirinya dia di rumah ini gitu. Tetapi saya nggak mau biarin lama-lama supaya dia nggak keterusan gitu. Jadi ini perlu di training terus. Ya, kita lihat nanti sebulan ke depan, mudah-mudahan bisa lebih sering lagi trainingnya.
bisa ada waktu lebih sering lagi trainingnya supaya dia ingat terus nih gitu. Oke, kalau gitu bagi yang suka dengan video ini bisa di like, comment, share, dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi dari video terbaru kita. Oke, see you. Cira, see you, see you. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.